warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMPN 1 Cicalengka. Nama saya Putra Razan Permana dari kelas 9E. Nama saya Fardan Fadlan Ciputra dari 9G. Nama saya Najwa Kadanina dari kelas 9E. Nama saya Hikmah Salah Satu Nisa dari kelas 9E. Kami dari kelompok Yotan atau Yogurt Santan akan membuat yogurt santan dan menjelaskan tentang yogurt santan tersebut. Yogurt adalah jenis minuman yang biasanya terbuat dari susu sapi, susu kedelai, ataupun susu lainnya. Namun, yogurt juga dapat dibuat dari santan kelapa loh. Yogurt santan kelapa berasal dari santan yang difermentasikan dengan memanfaatkan mikroorganisme tertentu. Produk ini mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi. Tujuan kami melakukan kegiatan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proses-proses pembuatan yogurt dengan benar. Lalu yang kedua, untuk mengetahui proses fermentasi santan oleh bakteri. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan antara yogurt santan dan juga yogurt susu. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui karakteristik yogurt yang memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, saya akan memberitahukan alasan kenapa kelompok kami lebih memilih membuat yogurt dari santan kelapa. Karena yogurt santan kelapa termasuk ke dalam produk bioteknologi konvensional. Suatu produk dapat disebut sebagai produk bioteknologi konvensional jika memenuhi syarat tertentu. Salah satunya, produk tersebut difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme. Contohnya seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Selanjutnya, saya akan menyebutkan bahan-bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat yogurt santan kelapa. Alat yang kita butuhkan ada 10, yaitu kompor gas, kain, wadah, baskom, panci, sendok, kain puring, parutan, plastik wrap, dan pisau. Selanjutnya, bahan-bahan yang kami gunakan ada 2, yaitu kelapa tua, dan juga kami menggunakan bakteri Lactobacillus yang diambil dari probiotik. Langkah-langkah dalam proses pembuatan yogurt santan, yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Usahakan alat-alat telah disterilkan sebelumnya dengan air panas. Setelah itu, parut daging kelapa tua hingga halus. Setelah itu, peras parutan daging kelapa hingga mengeluarkan air perasannya yang disebut juga dengan santan. Setelah itu, panaskan santan di sekitaran suhu 40-60 derajat Celcius sambil diaduk. Ingat, dipanaskan, bukan dididihkan. Proses ini disebut dengan pasteurisasi. Tujuannya untuk membunuh bakteri-bakteri berbahaya yang masih terkandung di dalam santan. Setelah dipanaskan, matikan kompor dan dinginkan santan sampai di sekitar suhu som-som kuku sambil diaduk. Untuk mengukur suhunya, kalian bisa mencelupkan sedikit jari kalian ke dalam santannya. Jika sudah pas suhunya, masukkan bakteri Lactobacillus bulgaricus yang terkandung di dalam probiotiknya tersebut. Kemudian aduk rata. Kemudian tuang santan ke dalam wadah dan tutup rapat-rapat. Kemudian lapisi dengan plastik wrap dan juga kain, dan diamkan selama minimal 8 jam sampai 24 jam. Setelah didiamkan, buka kain dan plastik wrapnya. Lalu masukkan yogurt ke dalam kulkas. Dan yogurt pun siap disajikan. Untuk pembuatan yogurt susu, langkah-langkahnya sama saja. Yang membedakannya hanya dari bahannya. Yang awalnya dari kelapa tua diganti dengan susu. Nah, jadi yogurt santan sebelum difermentasi memiliki aroma khas santan kelapa. Lalu rasanya seperti santan kelapa biasa, warnanya berwarna putih dan
Teksturnya memiliki tekstur sedikit kental dibandingkan dengan susu. Setelah difermentasi, yaitu yogurt santan memiliki aroma khas yogurt kelapa, yaitu sedikit asam tetapi ada wangi-wangi santan kelapanya. Lalu teksturnya berubah menjadi lebih kental daripada sebelumnya, serta rasanya berubah menjadi asam tetapi ada sedikit rasa khas santan kelapanya. Warna putih tidak berubah sama sekali setelah difermentasi ataupun sebelum difermentasi. Nah, sedangkan yogurt susu sebelum difermentasi memiliki aroma khas susu sapi karena kami di sini menggunakan susu sapi. Lalu memiliki rasa creamy dan berwarna putih. Sedangkan teksturnya memiliki tekstur yang cair. Setelah difermentasi memiliki aroma khas yogurt susu, yaitu wangi asam dan wangi susu sapi karena kami menggunakan susu sapi. Serta teksturnya berubah menjadi lebih kental daripada sebelumnya, yaitu cair. Lalu rasanya berubah menjadi asam dan ada sedikit rasa creamy. Lalu warnanya tidak berubah sama sekali sebelum difermentasi ataupun sesudah difermentasi. Nah, setelah difermentasi, yogurt santan memiliki dua lapisan. Yang pertama yaitu lapisan bawah cairan dan bagian atas yaitu gumpalan yogurt. Nah, bagian atas ini bisa menjadi bibit kembali untuk santan yang akan kalian buat. Bagian bawahnya di sini kami hanya mendapatkan sedikit cairan karena kami tidak menambahkan sedikit pun air kepada santan yang kami buat kemarin. Nah, sedangkan yogurt susu tidak memiliki lapisan. Semua bagian ini bisa menjadi bibit kembali untuk kalian buat menjadi yogurt lagi. Nah, jadi apa sih yogurt santan itu? Yogurt santan adalah santan yang merupakan hasil fermentasi oleh bakteri asam laktat. Nah, biasanya yogurt menggunakan dua jenis bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus sebagai starternya. Selain itu juga, yogurt menggunakan bakteri asam laktat yang bersifat probiotik. Nah, di video kali ini kami sudah membuat yogurt santan dan susu yang menggunakan bakteri asam laktat yang bersifat probiotik. Nah, bakteri probiotik ini bisa hidup dan melakukan metabolisme di dalam usus. Prinsip pembuatan yogurt yaitu dengan fermentasi, yaitu dengan menambahkan bakteri-bakteri kepada santan atau susu yang kami buat. Nah, jadi di dalam yogurt itu terjadi proses fermentasi laktosa atau gula oleh bakteri yang berlangsung. Dan itu merupakan proses anaerobik. Proses anaerobik merupakan proses yang terjadi tanpa adanya peran dari oksigen. Laktosa termasuk gula majemuk yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Selama prosesnya, enzim laktase dari bakteri Lactobacillus bulgaricus dan bakteri Streptococcus thermophilus akan memecah laktosa menjadi komponen yang lebih sederhana. Pengolahan lanjutan dari glukosa dan galaktosa memberikan hasil akhir, yaitu asetaldehida dan asam laktat. Kedua produk itulah yang dapat menurunkan pH santan sehingga menghasilkan rasa asam dan getir. Tingkat pH yang rendah turut mempengaruhi protein santan yang akan menyebabkan terjadinya pengendapan dan pengentalan. Itulah mengapa yogurt memiliki bentuk dadih padat dengan cita rasa asam yang khas. Bakteri Lactobacillus bulgaricus ini lebih berperan terhadap pembentukan aroma. Kerja bakteri asam laktat yang memfermentasikan santan ternyata dapat meningkatkan kandungan gizi pada santan, khususnya vitamin B kompleks, diantaranya vitamin B1 atau lamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 atau niacin, vitamin B6 atau pyridoxine, asam folat, asam pantotenat, dan biotin. Manfaat dari yogurt adalah 1. Dapat menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Yang kedua yaitu dapat menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga yaitu dapat menguatkan tulang. Dan yang keempat yaitu dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, dari kegiatan ini dapat kami simpulkan bahwa yang pertama,
Pembuatan yogurt dapat dilakukan dengan sangat mudah, bahkan kita sendiri bisa membuatnya di rumah. Yang kedua, apa saja yang terjadi ketika yogurt dalam masa fermentasi. Yang ketiga, macam-macam perbedaan yogurt santan dengan susu. Dan yang terakhir, mengetahui yogurt dengan kualitas yang baik. Apa aja sih ciri-ciri yogurt santan yang memiliki kualitas yang baik itu? Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, aroma khas kelapanya. Yang kedua, warnanya tetap putih. Yang ketiga, teksturnya menjadi kental atau padat. Dan yang terakhir, rasanya asam gurih dan lezat. Dan kami berhasil memenuhi kriteria tersebut.